Shalom, selamat pagi buat teman-teman, buat rekan-rekan dalam kasih Kristus. Kita memasuki pelajaran kedua, yaitu jaminan hidup kekal. Kami percaya minggu lalu apa yang telah ditabur oleh Bang Maruli buat kita semua itu menjadi kekuatan buat kita, menjadi langkah awal buat kita ketika kita tahu mengenai keselamatan dan hidup yang kekal pada kerajaan Allah. Hari ini kita akan belajar mengenai jaminan hidup kekal, tapi sebelumnya kita akan berdoa. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau mendengarkan janji-Mu ya Tuhan, buat hidup kami. Kami percaya ya Bapa, kehidupan kami kekal di tangan Tuhan. Kehidupan kami dijamin oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih buat rekan-rekan terkasih dalam Tuhan. Dan kalau kita bicara mengenai jaminan hidup kekal, sesuatu yang dijamin jika kita ikut atau membeli sesuatu. Misalnya contoh, kita membeli TV, ada garansinya. Seperti apa tuh garansinya? Mungkin kita nggak ngelihat seperti apa tuh garansi yang perusahaan itu berikan buat kita. Tapi ketika kita membeli TV yang besar, misalnya contoh, kita takut kesenggol, takut rusak, takut apa. Tapi kalau kita sadar betul bahwasanya tanpa kita lihat, TV itu di cover oleh suatu garansi, ditutupi oleh suatu garansi. Itu kita nggak melihat. Tapi kalau ketika rusak, kita langsung lapor. Ini rusak Pak, ini rusak Bu, saya akan bawa, tolong perbaiki. Karena ada cover di situ. Contoh misalnya juga yang bekerja di asuransi, tanpa sadar kita juga sebenarnya di cover oleh mereka untuk kita bisa dijamin kesehatannya. Sadar nggak sadar kita tercover. Demikian juga firman Tuhan. Apakah ada jaminan di dalam Tuhan ketika kita ikut Tuhan? Apakah ada suatu garansi yang mengcover hidup kita? Apakah ada suatu garansi yang menudungi kita, yang menutupi kita? Yuk kita yang mengcover kita. Yuk kita lihat di firman Tuhan, kita baca sama-sama di Yohanes 10 ayat 27 sampai 29. Saya bacakan buat kita semua. Ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Sini firman Tuhan, kita sudah baca ada beberapa alasan. Kalau kita ambil di dalam buku SPK, masing-masing nanti minta buku SPK-nya seperti ini. Ada 3 alasan yang kita bisa bahas di dalam firman Tuhan Yohanes 10 ayat 27 sampai 29. Alasan pertama adalah hidup kekal adalah pemberian atau anugerah, bukan usaha. Baca Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka. Tuhan yang memberikan hidup kekal. Seperti apakah pemberian itu? Masing-masing kita tahu kalau pemberian itu seperti suatu hadiah. Pemberian itu seperti suatu yang gratis. Saya memberikan makanan ini kepada kalian. Saya memberikan apa? Tuhan ini memberikan. Yang bilang aku memberikan
hidup yang kekal berarti Tuhan yang ngomong. Tuhan Yesus firman ini bicara, Tuhan Yesus lagi bicara di depan bangsa Yahudi. Aku memberikan, berarti Tuhan Yesus yang memberikan hidup yang kekal. Kepada siapa? Kepada mereka, kepada kita. Aku memberikan hidup kekal kepada mereka. Jadi kita sebenarnya diberikan hidup kekal sama Tuhan secara free, secara gratis. Tuhan yang memberikan hidup kekal pada mereka. Pertama, supaya kita tidak sombong, supaya kita mengerti bahwasanya hidup kekal itu adalah pemberian Tuhan. Kedua, alasan kedua adalah, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Tuhan Yesus mengatakan ini menjadi suatu pernyataan yang kuat buat kita. Tuhan Yesus bilang hidup kekal itu dijamin oleh Tuhan. Dijamin oleh Tuhan Yesus. Dia bilang dan mereka pasti, kita bold, kita hitamkan di situ, kita terangkan di situ. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku, kata Tuhan. Dan seorang pun tidak ada satupun yang dapat merebut kita dari tangan Tuhan, dari tangan Tuhan Yesus. Dan berarti apa? Hidup kekal itu dijamin oleh Tuhan. Apakah garansi itu seperti garansi TV? 1, 2 tahun, 3 tahun? Tidak. 100 tahun? Tidak. Tuhan bilang apa? Sampai selama-lamanya. Dijamin oleh Tuhan. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Hidup kekal kita dijamin oleh Tuhan. Amin, saudara. Yang ketiga, alasan ketiga, kita baca Yohanes 10 ayat 29. Nah, alasan ketiga adalah hidup kekal adalah hubungan Bapa Anak yang kekal. Ayat ke-28 sama 29 sama. Tapi Tuhan tekankan di sini, ayat 28 adalah Tuhan Yesus yang bicara. Tuhan Yesus yang menjamin. Tapi di ayat 29 ini bicara mengenai Bapa dan Anak. Bapa yang ngomong lagi, Bapa yang confirm lagi, Bapa yang affirm lagi, Bapa yang menguatkan lagi pernyataan itu. Kita baca ayat 29-nya adalah, Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dong seorang pun tidak akan dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Pertama, tadi alasan kedua, kita dijamin oleh Tuhan. Ketiga, ini bicara mengenai Bapa dan Anak. Ada relation, ada hubungan antara Bapa dan Anak. Ketika Tuhan ngomong, diulangin lagi ayat 28. Tidak ada seorang pun yang merebut mereka dari tangan Bapa. Ada afirmasi lagi, ada pengulangan lagi, ada penguatan lagi yang dikatakan di ayat 28. Kalau kita mau lebih dalam, ini ada bicara mengenai hubungan antara Bapa dan Anak. Kalau kita baca tadi, kalau kita nanti lihat di slide atau di buku kita, di jaminan hidup kekal ada Allah dan ada Anak Allah. Nah, kalau kita sadari sekarang, kita udah mengerti firman Tuhan ini. Kita udah tahu mengenai firman Tuhan ini. Allah dan Anak Allah. Kalau kita bilang, saya ada Allah, Anak Allah. Status kita tetap anak Allah. Tidak dapat berubah karena itu anugerah. Sekali lagi tadi, karena itu adalah pemberian, alasan pertama. Tapi bisa terputus enggak? Kalau untuk status tidak pernah akan bisa terputus. Tapi untuk persekutuan, ya dapat terputus karena dosa-dosa kita. Sama seperti Bapak, nggak ada dibilang, ini mantan anak saya ya, nggak ada. Ini bekas anak saya ya, nggak ada. Anak-anak, status tetap anaknya Pak Toga. Tapi ada hubungan mungkin, anak saya bandel,
dia bisa keluar daripada rumah, ada hubungan yang terputus, tapi statusnya tetap anak. Begitu juga Tuhan, status kita tetap anak Allah, karena itu anugerah, karena itu pemberian, free, gratis, dan Tuhan yang jamin. Gak usah takut, Allah yang menjamin. Firman ini yang mengatakan, firman ini Tuhan yang ngomong. Amin, saudara. Nextnya, apakah ciri-ciri orang yang telah menjadi anak Allah diumpamakan sebagai domba? Tadi kita baca Yohanes 10 ayat 27 sampai 29. Tuhan lagi bicara mengenai domba. Kalau kita bicara mengenai domba, domba adalah makhluk yang tidak punya tidak seperti harimau punya taring, tidak seperti punya tanduk, tidak punya seperti korbo, kambing. Dia benar-benar makhluk yang lemah. Makanya Tuhan mengibaratkan kita tuh seperti domba. Kita lemah. Makanya jangan coba-coba kita di luar Tuhan, karena kita lemah. Bisa jatuh, gampang, domba. Bisa dimakan serigala, bisa, lemah. Makanya Tuhan mengibaratkan kita domba. Kenapa domba toga? Karena domba yang paling lemah. Dia nggak bisa apa-apa, dia cuma tahu makan. Arah jalan juga harus diarahkan oleh gembalanya. Makanya Tuhan mencirikan kita sebagai domba, biar kita menjadi domba yang hidup di dalam gembala, yaitu Tuhan Yesus. Nah, ciri-ciri orang yang telah menjadi anak-anak Allah adalah satu, mendengarkan suara gembalanya. Yang tadi firman Tuhan di Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengar suaraku. Domba-dombanya Tuhan mendengar suara Tuhan. Mungkin di bagian kita udah pernah lihat waktu itu ada video orang yang pakai siul, yang pakai memanggil domba, nggak ada yang datang domba itu. Saya pernah lihat. Mungkin sebagian kita di sini pernah lihat. Banyak orang yang mencoba memanggil domba-dombanya, domba-domba yang berkerumun di situ. Nggak ada yang datang. Tapi ketika the real gembalanya, the real shepherdnya, kalau nggak salah seperti videonya seperti itu, dia langsung datang cepat, hanya dengan siutan mendengar suara. Makanya Tuhan bilang, domba-dombaku mendengar suara. Nah, di sini firman Tuhan bilang, mendengarkan suara gembala, kita harus rindu mendengarkan suara Tuhan. Seperti apa kita rindu mendengarkan suara Tuhan? Salah satunya ialah kita baca firman Tuhan. Kita setel lagu rohani juga firman Tuhan. Kita dengar juga, kalau saya seringnya bukan baca firman Tuhan di HP, saya dengerin firman Tuhan di HP. Gak apa-apa. Apapun itu bentuk kita. Tapi marilah kita isi hari kita dengan firman Tuhan, agar kita kenal dengan Dia. Saya percaya, ketika effort apa yang kita lakukan untuk kita mendengarkan suara Tuhan, Tuhan pasti juga mendengarkan suara kita. Tuhan tahu mana domba yang kesasar, mana domba yang keluar dari komunitas. Tuhan pasti tarik, Tuhan pasti ngerti. Tuhan pernah kasih perumpamaan, satu domba aja dia kejar, dia cari. Demikian kita di dalam pengembalanya Tuhan. Oke, yang pertama tadi, rindu mendengarkan suara Tuhan. Karena tadi Tuhan bilang di ayat 27a, domba-dombaku mendengar suaraku. Apa? Sekali lagi, domba-dombaku mendengar suaraku. Suara Tuhan dari mana? Yang jelas dari firman Tuhan yang kita baca. Terima kasih. Ya, kita selalu rindu sama firman Tuhan. Pasang saat teduh tiap pagi. Jangan lupa, kami sekeluarga saat teduh seringnya firman Tuhannya itu-itu aja. Mazmur 23 bisa kami ulang, bisa beberapa hari. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 bisa beberapa kali kami ulang. Bukan hanya sekali. Itu aja. Habakuk 3
ayat 17 juga. Sekalipun pohon ara, kami ulangi. Besoknya lagi bisa itu. Lusanya lagi bisa itu. Yohanes 1 ayat 8. Terus kami rindu. Biarkan firman itu masuk dalam hidup kami, hidup saya, istri, dan anak-anak. Tiap pagi kami, jam 7 pagi sebelum anak-anak memulai, kami menyanyikan satu lagu, dan kami mendengarkan firman Tuhan. Selain firman Tuhan yang kita baca untuk 1 tahun. Kita lakukan, saya dan istri saya lakukan, meskipun ada yang ketinggalan, ada yang apa, tapi tetap kami mengikuti firman Tuhan itu. Selain itu juga kami membangun mezbah. Kami mau anak-anak dari kecil dengar firman Tuhan. Ada perubahannya nggak? Saya lihat di anak-anak luar biasa. Istri saya menyaksikan Noah menjadi lebih cepat nangkap dalam segala pelajarannya. Dulunya dia jelek-jelek banget nilainya, 60, 80, 90 itu cuma 1. Sekarang puji Tuhan lumayan banyak nilai-nilai yang 85 ke atas. Dan puji Tuhan, saya lihat juga daya tangkapnya sudah mulai terbuka. Saya percaya permulaan dari hikmat adalah takut akan Tuhan. Amsal itu berkata. Jadi kami sedang melatih terus, biar izinkan kami apapun yang terjadi, mau lagi ribut sama istri, kami tetap pasang mezbah. Kami tetap mau mezbah Tuhan itu ada di dalam rumah kami. Meskipun gak enak, meskipun lagi gak asik, tapi kami tetap mau baca firman. Kami tetap mau menaikkan puji-pujian buat Tuhan di pagi hari. Sebelum kami memulai aktivitas kami. Sebelum kami memulai kehidupan kami. Oke, yang kedua, dikenal oleh gembala. Nah, bagaimana caranya kita dikenal oleh gembala? Misalnya contoh, bagaimana saya mengenal istri saya kalau saya tidak dekat dengan dia. Di sini yang kedua adalah dikenal oleh gembala. Aku, kata Tuhan, Yesus mengenal dombanya. Kalau tidak ada persekutuan yang kuat, tidak ada penyembahan di pagi hari, tidak ada penyembahan di setiap hari, tidak menempatkan Tuhan sebagai Tuhan dan kepala dalam kehidupan setiap hari, setiap waktu, setiap jam, sulit kita mengatakan kita dikenal oleh gembala, karena nggak ada intimasi yang biasa. Saya pernah dulu ingat suatu waktu saya bisa teduh waktu saya bertobat di Jogja. Saya itu tumben sekali-sekalinya, saya belum pernah lagi, tapi mungkin bagian dari kita pembina pernah merasakan itu. Saya pernah waktu sudah selesai saya teduh, kamar dibersihkan, ya kamar saya kos-kosan dulu semi permanen, setengah bata, sisanya triplek. Ya karena mau cari yang murah, karena udah mau selesai kuliah. Nah di situ 7:30 saya sambil tiduran, saya bilang, Tuhan, bagaimana hatimu untuk bangsa ini? Bagaimana hatimu kepada masyarakat di dunia ini? Tiba-tiba muncul, nggak saya bikin-bikin, ternyata saya menangis sesegukan. Kayaknya hancur hati banget. Saya nangis meraung-raung sampai saya katupkan mulut saya, sesegukan kayak gitu. Saya baru tahu hatinya Tuhan ketika di situ. Karena saya minta, gimana sih hatimu Tuhan untuk dunia ini, untuk bangsa kami, untuk dunia ini, itu sekitar tahun 2000, 2000. Itu sesegukan, nangis seperti meraung-raung gitu, tapi saya tutup mulut saya tutup bantal. Berapa menit saya menangis seperti itu, dan saya tahu hatinya. Apakah bisa hilang? Bisa. Kalau kita nggak bangun hubungan yang baik dengan Tuhan, ya bisa aja nggak ada lagi. Bisa aja tidak muncul lagi. Nah itu. Jadi teman-teman, bangunlah hubungan
yang intim dengan Tuhan melalui persekutuan. Sekali lagi kami bersyukur, kami hampir setiap hari sekarang, bukan hampir setiap hari, setiap hari 100%, kecuali hari Minggu kami saat teduh sama anak-anak dan sama orang yang tinggal di rumah kami. Jadi kami membaca firman Tuhan, kami menaikkan pujian buat Tuhan, penyembahan, dan kami mau biar firman itu menjadi pelita buat kaki kami dan terang buat jalan-jalan hidup kami. Yang ketiga, mereka mengikut aku katanya. Di sini dibilang bersedia mengikut Tuhan selama-lamanya. Saya yakin dan percaya ketika kita mengimani, ketika kita tahu bahwasanya damai sejahtera kita adalah tinggal tetap di dalam Tuhan, maka domba-domba, kita sebagai domba, kita sebagai kaum yang lemah, kaum yang mudah jatuh, kaum yang mudah keluar, kaum yang mudah lari daripada jalurnya, kita rindu, kita mau mengikut Tuhan, agar jalur kita, agar hidup kita tetap selalu bersama dengan Tuhan. Benih yang diberikan oleh Allah dalam kelahiran baru adalah benih yang kekal. Karena itu hidup baru itu bersifat kekal dan tidak dapat hilang. Saya akan bacakan ulang semuanya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Kiranya firman ini yang jaminan hidup kekal dari Allah kita, dari Tuhan Yesus kita, itu tinggal tetap dalam hidup kita, dan kita yakin kita tidak akan bisa digoyah lagi, karena firman Tuhan ini jaminan hidup kita, ya dan amin. Teman-teman peserta gak usah bimbang lagi, karena ada jaminan yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya nama Tuhan dimuliakan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu, jaminan yang luar biasa Tuhan buat hidup kami. Kami pegang jaminan itu Tuhan buat hidup kami, sehingga hidup kami berharga di mata Tuhan. Biarkan hidup kami Tuhan menjadi saluran berkat buat banyak orang, dan orang mendengarkan suara-Mu, orang mendengarkan Engkau Tuhan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, pakai kami menjadi penjala-penjala yang baik di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan kekal selamanya. Amin. Tuhan berkati.